Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Syahidan. Saya adalah mahasiswa semester 1 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung atau UIN Bandung. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pengantar ilmu sejarah, mana di sini saya ditugaskan untuk mengobservasi salah satu museum yang ada di Kota Bandung. Tepatnya di sini saya sedang berada di Museum Geologi Bandung. Nah, bagaimana keseruan atau ada apa saja di dalamnya? Saya akan menanyakan kepada pemandu, kepada yang bersangkutan yang di dalam. Di dalamnya terdapat banyak apa saja, penemuan-penemuan apa saja. Mari kita saksikan terus di video ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan subscribe. Terima kasih. Informasinya lagi, diingat lagi ya. Kawan berada di ruangan yang dibagi tidak diperbolehkan melakukan aktivitas makan. Jangan membawa lama ieunya sarespek. Bapak kenal? Baik, di sini kami sudah berada di ruangan apa namanya Pak? Di ruang rapat di Museum Geologi Bandung. Tepatnya kami akan melakukan sesi wawancara tanya jawab sama pihak Museum Geologi. Nanti di sini per orang atau masing-masing akan mempertanyakan salah satu objek kajiannya atau kajian observasinya. Di sini dimulai dari saya sendiri, Yusuf Syahidan, akan mempertanyakan tentang terkait sejarah kehidupan. Ya. Jadi di sini Pak,
Jadi bagaimana sih sejarah berdirinya Museum Geologi Bandung ini? Jadi awalnya dari Museum Geologi ini awalnya kan waktu masih masa Belanda ya. Di situ dari Belanda tuh melakukan penelitian terkait geologi dan pertambangan. Jadi awalnya di sini itu merupakan laboratorium. Jadi ketika pihak-pihak Belanda melakukan penelitian, terus kemudian membawa sampel dan diolah di sini. Kemudian ada inisiatif dari beberapa pegawainya untuk menampilkanlah hasil penelitiannya, hasil itunya kemudian ditampilkan dan akhirnya ya berlanjut jadi museum geologi sih secara umumnya seperti itu. Mungkin berdiri pada tahun 1928. Kalau 1928 itu sendiri sebenarnya lebih ke bangunannya sendiri, jadi bangunannya diresmikan ulang. Kalau untuk ininya sendiri sebenarnya mulai dari laboratoriumnya mulai dari 18-an. Jadi udah cukup lama ya. Nah, jadi tadi kan siapa yang pertama kali yang memiliki ide untuk mengumpulkan penemuan di Museum Geologi ini? Terkait tokohnya gitu, kalau secara khusus. Kalau tokohnya secara khusus nggak, ya kita juga belum tahu sih kalau untuk ininya. Cuman kalau beberapa tokoh yang memang itu tidak ada tokoh khusus gitu untuk menemukan yang memiliki ide untuk mengumpulkan penemuan di Museum Geologi ini, belum ada tokoh khusus ya? Enggak sih, karena ya itu pegawainya dari ini sendiri. Dulu basisnya Museum Geologi itu kan dulu cikal bakalnya kan memang laboratorium geologi begitu ya, dan memang storage atau ruang penyimpanan di sini pun juga sudah ada sebelumnya. Jadi mungkin sebetulnya dari hasil penyelidikan atau dari hasil pengumpulan data dari lapangan itu sendiri kan, baik data maupun sampelnya memang sudah disimpan juga di Museum Geologi. Jadi karena seiring perkembangan waktu saja sih dan seiring pergantian nama tersebut, jadinya mungkin yang dulu mungkin hanya tersedia ruang penyimpanan, lalu lama-kelamaan ya diupdate untuk kepentingan pembelajaran juga untuk masyarakat, jadi dibuat ruang pamer seperti itu. Kalau misalnya untuk tokohnya sendiri yang menginisiasi siapa sih, tidak ada tokoh yang spesifik yang menginisiasi, tapi karena perubahan fungsi dari yang dulunya laboratorium geologi tersebut, makanya sekarang berubah jadi museum. Tugas dari mengedukasi. Nah, terkait penemuan di sini ada berapa macam penemuan dari Museum Geologi itu? Kalau untuk jenis koleksinya sendiri kita membaginya lebih ke 3 jenis koleksi. Jadi ada koleksi fosil, koleksi batuan dan mineral, serta ada koleksi pemanfaatan dan bencana geologi. Jadi di situ kalau untuk yang fosil sendiri nanti ada fosil vertebrata, fosil invertebrata, fosil paleobotani untuk yang jenis tumbuhan gitu. Batuan yang beragam mulai dari batuan beku, sedimen, metamorf, mikroplastik, meteorit atau tekstil seperti impaktif seperti itu sih. Saya pernah baca salah satu artikel, secara jumlah itu apakah betul ada 60.000 koleksi di Museum Geologi ini? Ya, kalau untuk koleksi data terakhir kami sekitar ada 200 ribuan koleksi itu, tapi kalau misalnya kita lihat kan kayak misalnya koleksi kerang gitu, dalam satu spesies dia bisa ada beberapa dalam satu lokasi gitu, jadi kita anggap itu di satu koleksi. Jadi ya, walaupun dia ada beberapa individu gitu, tapi kita disamakan karena itu dari satu lokasi yang sama, dari lapisan yang sama, seperti itu akhirnya kita samakan, disatukan saja. Berarti terakhir data yang sudah diteliti 200.000 kurang lebih. Iya, 200.000. Nah, terkait objek yang paling menarik di Museum Geologi ini apa? Objek yang paling menarik di masyarakat? Ya, kalau objek paling menarik mungkin kalau yang signifikannya dianggap masterpiece dari Museum Geologi itu ada koleksi fosil manusia purba, dia P8. Cuman untuk koleksi aslinya kita simpan di ruang penyimpanan khusus, sedangkan di ruang pamer kita replikannya yang dipajang. Terakhir Pak Irfan dari pertanyaan saya, jadi para arkeolog itu untuk menemukan satu barang, penemuan tersebut yang pernah ditemukan dan yang masih dicari sampai sekarang itu ada nggak? Para arkeolog itu yang
kira-kira atau misalkan para pegawai-pegawai geologi ini masih mencari penemuan yang belum ditemukan sampai saat ini? Oh, dari segi fosil paling kita mencarinya karena Indonesia dikenal tempat bertemunya para manusia yang mirip manusia purba pemilik namanya. Jadi kita masih mencari itu karena cerita yang dibangun juga masih terbatas. Jadi kita masih melakukan mengusahakan penemuan-penemuan baru. Nah, yang kalau dari segi fosil sendiri kita masih mencari yang sulit itu fosil fauna dan flora yang berumur sangat tua, terutama yang di Indonesia Timur kita belum, karena jaraknya jauh juga kan butuh waktu, butuh biaya, butuh segala macam. Jadi itu yang kalau kesulitan dari situ, tapi itu yang ingin kita cari dulu. Koleksi fosil fauna yang berumur tua puluhan juta tahun yang lalu yang selama ini tersebarnya di Indonesia Timur. Kalau dari segi batuan ada batuannya ini sih kalau untuk batuan mungkin kita melengkapi koleksi batuan yang cukup unik dan jarang ditemukan ya, misalnya batuan-batuan yang terbentuk karena jatuhan meteor, kan biasanya ada impacted. Nah itu juga cukup sulit kita temukan impacted, tectile dan meteornya sendiri gitu. Dan juga mungkin ini sih mineral-mineral tertentu itu juga. Oke, itu saja pertanyaan dari saya terkait sejarah kehidupan, dan juga tadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang cukup menambah wawasan saya sendiri. Selanjutnya mungkin dilanjutkan ke Saudari Ara. Jadi ada beberapa yang asli dan tapi yang di ruang pamer kita usahakan itu asli semua, yang Yang di ruang pamer. Tapi yang replika itu biasanya yang T-Rex dan T-Rex kecil keluar. Udah, iya aja. Dan banyak juga sih. Ya biasanya yang utuh itu cenderungnya ada tambalan, kalau enggak itu replika. Kayak sus, ya. Tapi secara umum cuma sedikit yang replika, sisanya kita usahakan yang asli. Terima kasih Pak atas penjelasannya, mungkin luar biasa banget ini, sudah memberikan paparan yang cukup luas untuk menambah wawasan kita. Ya, mohon maaf juga mengganggu waktunya, mungkin untuk dari kami cukup mungkin untuk tugas konservasi ini. Semoga ada manfaatnya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu Dinas, terima kasih. Saya pamit, mungkin dari kami juga pamit. Ya. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf dari kami cuma segini bisanya. Ini juga sudah ada agenda hari ini ya, terburu-buru penjelasannya. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya.